Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat jamaah kajian Pesagi, pengajian Sabtu pagi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Pagi hari ini bisa berkumpul di Yayasan BIS ini untuk kajian, di mana saya diminta dihubungi oleh Bapak Tohirun ya, dan menyampaikan materi tentang hisab ru'yat. Ini materi yang cukup berat, cukup rumit sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah ya. Insyaallah beberapa hari lagi, pas satu pekan yang akan datang, kita akan mulai masuk ya, memasuki bulan Ramadan. Pada hari Jumat sore hari, berdasarkan perhitungan astronomis atau hisab, matahari ketika matahari terbenam itu ketinggian bulan 4 derajat ya. Jadi berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan pemerintah, hasil keputusan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu ketinggian minimalnya 3 derajat ya, dengan sudut elongasi 6 derajat. Jadi nanti pada hari Jumat ya, yang akan datang sore hari, ketinggian bulan itu 4 derajat. Maka insya Allah akan memulai puasa Ramadan tanggal berapa itu ya, tanggal 1 Maret itu ya, hari Sabtu insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah ya, tentu kita sudah bersiap-siap ya, menyambut bulan Ramadan yang akan segera datang, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur ya, bisa sampai pada bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena kita meyakini berdasarkan Quran dan Sunnah bahwa bulan Ramadan banyak sekali keutamaan, fadilah ya, yang tentu kesempatan yang sangat baik bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengharapan kepada kita dengan bulan Ramadan itu, dengan puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun ya, mudah-mudahan nanti kita bisa meningkatkan satu aspek, satu poin, satu bagian ya dari amaliyah kita, sehingga bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.
Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya katakan bahwa pada saat nanti hari Jumat, ketika matahari terbenam, itu bulan masih di atas ufuk. Jadi kalau masuk tanggal 1 itu bukan bulan itu terbit, bukan, tidak seperti matahari terbit ya. Kadang-kadang kita bayangkan oh bulannya nongol gitu ya. Padahal kalau tanggal 1 masuk tanggal 1 bulan baru, itu bukan bulannya nongol, tetapi bulannya belum tenggelam gitu ya. Jadi kalau matahari terbenam, bulan itu belum tenggelam, belum belum ketutup di bawah garis ufuk, nah maka itu yang disebut dengan wujudul hilal. Hilalnya itu wujud gitu. Jadi matahari terbenam, bulan itu masih di belakangnya, nah, maka itu disebut dengan wujudul hilal. Hilalnya sudah wujud ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, bulan itu terbit dari barat? Tidak terbit sebetulnya, karena matahari, bumi, bulan itu kan berputar ya. Jadi bulan itu mengelilingi bumi, bulan itu mengelilingi bumi. Satu kali putaran mengelilingi bumi itu satu bulan ya, satu kali putaran mengelilingi bumi itu 1 bulan. Kemudian bersama-sama dengan bumi ya, bumi itu bulan itu mengikuti bumi, bumi berputar mengelilingi matahari gitu. Nah, satu putaran mengelilingi matahari itu 1 tahun, seperti itu ya. Nah, sementara bumi sendiri kan muter di sini matahari, bumi sini muter gitu, berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah, jadi yang sisi bumi yang menghadap ke matahari itu siang gitu kan, siang. Nah, sembari bumi mengelilingi matahari, bulan juga berjalan mengelilingi bumi gitu. Cuman perjalanan bulan mengelilingi bumi kan 1 bulan 30 hari atau 29 hari, sebetulnya hitungannya 29,5 dan berapa gitu ya. Nah, jadi karena itu kemudian di situ akan ada pertemuan, maksud saya bulan mengelilingi bumi ya. Bumi berputar kenceng ya, terjadilah siang dan malam gitu. Nah, bulan itu kadang-kadang siang hari kok kelihatan gitu, karena pas posisi matahari sedang menghadap ke bumi ya, posisi kita bumi di mana kita tinggal itu sedang menghadap ke matahari, bulannya juga ada di sebelah, misalnya di sini, sehingga kelihatan. Nah, kalau bulannya di sini kan tidak kelihatan ya. Nah, ini mestinya ada gambar memang ya. Saya udah ada video tapi kan tidak bisa ditampilkan ya. Ada videonya, kita bisa melihat gambarannya, ada rekaannya. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga siang hari mata bulan bisa kelihatan, malam juga kelihatan karena buminya muter, kadang siang malam lah, bulannya itu muter juga. Nah, itu. Nah, kadang-kadang pas di sini, kita ada di sini. Nah, ini kita bisa melihat bulan di siang hari. Gitu. Kemudian kalau posisi kita sedang tidak menghadap matahari, bumi kita di mana kita tinggal tidak sedang menghadap matahari, gelap malam itu, bulannya ada di sini kelihatan gitu, kelihatan malam hari, seperti itu. Maka kalau dikatakan bahwa bulan itu terbit dari barat, ya sebetulnya tidak tepat, tetapi tepatnya adalah kenapa dari barat hitungannya, karena masuknya tanggal 1 itu ketika matahari terbenam ya. Terbenam itu matahari di sebelah barat gitu. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, itu gambaran sedikit dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan awal bulan? Alhamdulillah insyaallah nanti bareng ya, hari raya Idul Fitrinya. Karena hari Jumat sore yang akan datang bulan sudah tinggi
Ya, kalau bulan sudah tinggi dengan kriteria wujudul hilal sudah masuk, dengan kriteria satunya lagi imkanur ru'yah, kemungkinan untuk bisa diru'yat sudah masuk, dengan cara ru'yat langsung juga insya Allah ada yang bisa melihat atau yang mengaku nanti melihat hilal. Jadi insya Allah nanti puasanya bareng tanggal hari Sabtu yang akan datang. Kemudian untuk Idul Fitri nanti, ya, kalau nggak salah Idul Fitri jatuh di hari Senin ya, kalau nggak salah Senin, tanggal 31 ya, tanggal 31 Maret. Nah, pada tanggal 29 ya, pada tanggal 29 Maret itu berarti masih 28 Ramadan. Tanggal 29 Maret itu 28 Ramadan, sore hari hilal atau rembulan itu mendahului terbenamnya daripada matahari. Ya. Bulan terbenam, matahari baru terbenam. Gitu. Karena bulan terbenam, pada saat matahari terbenam itu bulan lebih dulu terbenam, maka berarti bulan masih di bawah garis ufuk, sehingga pada sore hari tanggal 28 Maret atau 29 Ramadan itu belum memenuhi syarat untuk masuk tanggal 1, sehingga bulan Ramadan digenapkan menjadi 29 hari. Maka hari raya nanti insya Allah tanggal 31 Maret, dan insya Allah juga akan serentak, Jadi itu posisinya, posisi bulan dan matahari pada saat terbenam. Mengapa kemudian kadang terjadi perbedaan, kadang terjadi persamaan? Karena ukuran posisinya yang berbeda-beda. Nah, kita mengenal ada ru'yat, ada hisab. Sebetulnya bagaimana sih dasarnya? Ini gambar. Ada dua masalah ya terkait dengan penetapan awal bulan. Yang pertama, apakah menggunakan ru'yat ataukah menggunakan hisab? Ini masalah pertama. Metodenya, metode apa yang digunakan? Kemudian yang kedua, masalah matla'. Kalau orang Saudi bisa melihat hilal, maka hasil ru'yat Saudi itu apakah berlaku untuk orang Indonesia atau tidak? Atau misalnya hasil hisab di Indonesia sudah menyatakan bahwa bulan sudah bisa dilihat, apakah berlaku juga bagi orang Amerika? Ini masalah kedua. Ya, jadi hasil hisab atau ru'yat apakah berlaku untuk daerah tertentu ataukah berlaku seluruh dunia? Jadi dua masalah. Yang pertama, apakah harus menggunakan ru'yat atau bisa menggunakan hisab? Masalah yang Masalah yang kedua, apakah hasil ru'yat atau hisab itu berlaku untuk daerah tertentu, daerah di mana ru'yat atau hisab dilakukan, ataukah berlaku seluruh dunia? Nah, mengenai persoalan pertama, ru'yat ataukah hisab, ya, tentu kita sudah sangat maklum. Ada sebuah hadis yang memerintahkan kita berpuasa. Perintah berpuasa. Kalau Al-Qur'annya kan mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang syahida, menangi, bahasa mungkin bebasnya menangi,
menangi bulan Ramadan, maka berpuasalah. Kapan kita masuk bulan Ramadan? Itu dijelaskan dalam hadis. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30, atau fa in hubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Berpuasalah kalian. Perintahnya itu perintah puasa. Kapan berpuasa? Li ru'yatihi, karena melihat hilal, ketika melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, berhenti puasa, ya, berhari raya Idul Fitri li ru'yatihi, karena melihat hilal. Tapi kalau hilal pada tanggal 29 sore hari ketika matahari terbenam tidak tampak, tertutup, fa'in hubiya 'alaikum, kalau bulan itu tertutup tidak tampak, fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka lengkapilah bulan Sya'ban itu 30 hari gitu. Jadi dilengkapi, digenapkan, karena bulan hari-hari dalam bulan Qamariyah kan 29 atau 30. Jadi pada dasarnya 29. Ya, pada dasarnya 29. Makanya ru'yat itu selalu dilaksanakan pada tanggal 29 Sya'ban atau 29 Ramadan. Tanggal 30-nya tidak perlu ru'yat lagi. Kalau sudah tanggal 30, pemerintah kan tidak akan mengadakan ru'yat. Ru'yatnya tanggal 29. Nah, 29 tidak kelihatan, nah, dilengkapi, disempurnakan menjadi 30 hari. Jadi pada dasarnya jumlah hari itu 29, sekian gitu. Makanya ru'yat selalu dilaksanakan sore hari tanggal 29. Kalau tidak kelihatan, maka dilengkapi menjadi 30 hari. Itu disebutkan di dalam hadis. Juga ada hadis yang lain di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in humma 'alaikum faqdurulah. Janganlah kalian berpuasa sampai engkau melihat hilal, dan janganlah berbuka berhari raya sampai engkau melihat hilal. Jika hilal itu tertutup, fa in humma 'alaikum faqdurulah, maka bisa diartikan pastikanlah, bisa diartikan perkirakanlah. Jadi kalau sore hari tanggal 29 itu tidak tampak, bulan belum tinggi gitu kan, sehingga tidak tampak, maka perkirakanlah. Nah, kalau perkirakan berarti dihitung pakai hisab. Kalau pastikan berarti genapkan saja, nggak usah dihitung-hitung. Ini makna kata faqdurulah yang punya kemungkinan dua arti. Itu dasar dari ru'yah. Kalau hisab dasarnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Waktu-waktu dalam Islam itu ditetapkan berdasarkan peredaran matahari dan bulan, ya, bumi, matahari dan bulan. Karena bulan dan matahari dilihat dari bumi. Untuk bulan, Allah itu sudah menetapkan, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran, bahwa jumlah bulan itu 12 hari. Bagaimana itu bisa terbentuk 12 hari itu? Tadi saya sampaikan, ini bumi, ini matahari, ini bumi. Bumi mengelilingi matahari itu selama 365 hari lah kira-kira itu ya. Jadi 1 tahun. Kemudian bulan mengelilingi bumi, mengikuti bumi mengelilingi matahari. Dalam satu putaran bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi
itu 12 kali. Ya. Jadi bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi bumi, dan mengikuti bumi mengelilingi matahari. Dalam satu putaran bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi itu 12 kali. Itu satu putaran, satu bulan. Jadi sehingga satu tahun itu ada 12 kali, 12 bulan. Itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam sistem tata surya kita. Itu yang disebut dengan bulan Qamariyah. Bulan berdasarkan rembulan mengelilingi bumi dan bersama bumi mengelilingi matahari. Ya, jadi itu waktu-waktu dalam satu tahun. Beda dengan kalender Syamsiyah, ya, kalender Masehi. Kalau kalender Masehi itu tidak menghitung bulan, tidak menghitung rembulan itu, hanya menghitung bumi mengelilingi matahari. Satu putaran itu satu tahun. Ya, terus satu tahun mau dijadikan berapa bulan? Nah, itu makanya jumlah bulan dalam kalender Masehi, dalam kalender Syamsiyah itu dalam sejarahnya kan berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Itu karena memang hanya menghitung satu tahun, lalu satu tahun dibagi-bagi. Nah, kalau dalam Islam itu sudah jelas Allah menyatakan Ithna Asyara Syahron, 12 bulan berdasarkan rembulan mengelilingi bumi itu dalam satu tahun, dalam satu kali bumi mengelilingi matahari. Nah, begitu pula dengan waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat itu juga didasarkan pada peredaran bumi dan menghadapi matahari, gitu kan. Satu putaran bumi itu menjadi satu hari, kemudian posisi matahari dilihat dari bumi itu menjadi waktu sholat, termasuk waktu hari. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan berdasarkan putaran bumi berhadapan dengan matahari. Jadi dengan demikian bahwa putaran-putaran atau peredaran matahari, bumi, dan bulan yang ditetapkan oleh Allah itu dalam Islam menjadi dasar waktu. Waktu-waktu termasuk utamanya adalah waktu-waktu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syamsu wal qamaru bihusban." Matahari dan bulan itu, atau rembulan, biar tidak rancu dengan bulan ya. Matahari dan rembulan itu beredar menurut perhitungan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi hitungannya pasti. Karena hitungannya pasti, ketika diamati kita bisa mengetahui, para astronom itu bisa mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh bumi berputar, waktu yang dibutuhkan oleh bumi mengelilingi matahari, waktu yang dibutuhkan oleh bulan, rembulan mengelilingi bumi, itu bisa dihitung secara pasti. Jadi semuanya itu berjalan dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah secara pasti, sehingga manusia, para ahli itu bisa menghitung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab." Dia yang menjadikan matahari sebagai cahaya, bulan sebagai cahaya, ya, dan menetapkan tempat-tempat, menetapkan titik-titik edar bumi dan bulan, lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, supaya kamu sekalian mengetahui bilangan tahun dan hitungan. Hitungan apa? Bilangan tahun dan hitungan hari dan bulan. Jadi Allah sudah menyebutkan adadas sinin, ya, hitungan tahun. Wal hisab, dan hisab berarti hisab itu perhitungan apa? Karena tahun sudah ditentukan tadi adadas sinin,
hisab di situ adalah hisabul ayyam wal ashhur, ya. Hitungan hari-hari dan bulan-bulan. Artinya apa? Bulan dan hari itu bisa dihitung. Dalam satu bulan berapa hari? Jadi di bulan misalnya Ramadan ini nanti akan berapa hari? Itu bisa dihitung. Gitu. Dalam satu bulan ada berapa hari? Bisa dihitung. Itu wal hisab. Hisabnya apa? Hisabal ayyam wal ashhur. Perhitungan hari-hari dan bulan-bulan. Itu penafsiran para ulama, karena di situ ada kata adadas sinin, ya, bilangan tahun, wal hisab dan perhitungan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan hari dan bulan. Artinya hari-hari dalam satu bulan itu bisa dihitung, ya. Tidak harus dilihat terus, bisa dihitung. Itu dasar dari hisab. Di samping juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menginformasikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna ummatun ummiyah la naktubu wala nahsub asyahru hakada wa hakada. Kami ini umat yang ummi, tidak pandai menulis, tidak pandai berhitung. Bulan itu kadang 29 hari, kadang 30 hari. Nah, hadis ini bisa dipahami bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabat waktu itu untuk berpuasa dan berhari raya jika melihat hilal, ya. Jadi harus melihat hilal, karena saat itu mereka adalah bangsa yang tidak pandai menulis, tidak pandai berhitung. Walaupun Al-Quran itu menunjukkan bahwa peredaran bumi dan bulan itu menjadi dasar untuk menghitung jumlah hari dalam satu bulan, tetapi karena saat itu mereka adalah bangsa yang ummi, bangsa yang tidak pandai membaca, tidak pandai menghitung, belum berkembang ilmu astronomi, maka Nabi menyuruh berpuasa dan hari raya berdasarkan ru'yat, melihat hilal. Nah, bagaimana dengan perkembangan berikutnya sekarang ini setelah ilmu astronomi berkembang, ya, para ahli itu bisa menghitung kapan matahari terbenam, ya, secara pasti itu dari di Pekalongan terbenam jam berapa, itu bisa dihitung berdasarkan data astronomi, berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya, termasuk gerhana matahari. Kita kan kalau mau sholat gerhana sudah tahu besok terjadi gerhana, gerhananya mulai jam sekian sampai jam sekian, dan puncaknya itu jam sekian, menit sekian, itu sudah tahu. Lalu kita siap-siap pengumuman, nanti akan terjadi gerhana matahari, kita akan melaksanakan sholat kusuf, sholat gerhana matahari, akan dimulai sholatnya jam sekian sampai jam sekian. Itu kita sekarang ini begitu. Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari. Waktu itu Rasul sedang duduk bersama para sahabat, sedang memberikan ini, ya, kepada para sahabat. Kemudian tiba-tiba terjadi gerhana matahari, ya. Jadi belum tahu akan terjadi gerhana. Ketika terjadi gerhana, kemudian Rasul menyuruh mereka untuk sholat gerhana, dan Rasul dengan berjalan cepat, sampai di situ disebutkan Rasul sampai menyeret jubahnya, ya. Ya. Jadi keburu-buru terseret-seret jubahnya karena akan melaksanakan sholat kusuf. Itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang mau gerhana matahari kita sudah tahu. Nah, itu
Nah, itu dua cara ru'yat dan hisab. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Hisab itu sendiri ada dua kriteria. Pertama adalah kriteria wujudul hilal. Pokoknya kalau matahari terbenam, bulan masih di atas garis horizon, garis ufuk, maka masuk tanggal 1. Itu yang disebut dengan wujudul hilal. Kemudian yang kedua, kriteria kedua adalah kriteria imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu ketinggian tertentu, ketinggian bulan tertentu yang bisa diru'yat. Jadi kalau matahari terbenam, rembulan masih di atas garis ufuk dengan ketinggian yang memungkinkan untuk dilihat, maka malam itu masuk tanggal 1. Jadi harus ada ketinggian tertentu. Berapa tingginya? Ini yang kemudian tidak ada kepastian. Tingginya berapa? Tidak ada kepastian. Karena kita bisa mengatakan bisa dilihat kalau tingginya 2 derajat, itu dasarnya pengalaman. Bisa dilihat kalau tingginya 3 derajat, itu berdasarkan pengalaman. Ada yang mengatakan 5 derajat, itu berdasarkan pengalaman. Jadi beda-beda kalau melihat apa kriterianya, berapa ketinggiannya. Jadi ada yang mengatakan minimal 3 derajat, ada yang mengatakan minimal 5 derajat, ada yang mengatakan minimal 2 derajat. Jadi Indonesia, pemerintah mengikuti keputusan MABIM, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dulu itu 2 derajat. Kemudian setelah dibahas lagi, dirubah menjadi 3 derajat. Itulah imkanur ru'yah. Tingginya berapa yang bisa diru'yat? Itu tidak ada kepastian. Kalau wujudul hilal itu ada kepastian. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kalau menurut para astronom, yang namanya bulan baru itu ukurannya bukan bulan itu bisa dilihat atau tidak, di atas garis ufuk atau tidak, tapi kalau menurut mereka ukurannya adalah ijtima', konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu, nah ada gambarnya juga tapi nggak bisa. Ini matahari, ini bulan, ini bumi, kemudian bulan ada di tengah-tengah, lurus. Itu konjungsi. Ya. Pada saat terjadi konjungsi seperti itu, tentu bulan tidak kelihatan. Ya. Gitu. Nanti dia akan bergeser, mulailah kelihatan sedikit tanggal 1 gitu. Bergeser lagi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis, itulah tanda pergantian bulan menurut para astronom. Gitu. Nah, jadi itu habis itu bulan saat itu. Kalau posisi bulan kok di tengah-tengah, pas lurus antara bumi dan matahari, itu bulan berarti sudah habis. Ketika dia bergeser sedikit, masuk bulan berikutnya. Jadi penanda pergantian bulan itu adalah ijtima', bertemunya matahari, bulan, dan bumi pada satu garis lurus. Dan itu yang menandai pergantian bulan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, apakah wujudul hilal, apakah imkanur ru'yah, tingginya berapa derajat, nah, itu bisa beda-beda. Tetapi yang penting harus sudah terjadi ijtima'. Harus sudah terjadi ijtima'. Karena pergantian bulan itu dimulai dari itu, ijtima' itu. Istilahnya itu peredaran sinodis, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Ini ada gambar.
Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, nah di Indonesia ini kan menggunakan, pemerintah itu sebetulnya menggunakan dua, antara ruqyat dan imkanur ruqyat. Ruqyat dan imkanur ruqyat, karena kalau ruqyat tanpa imkanur ruqyat nggak bisa. Cuman ada beberapa pengalaman bahwa pernah terjadi ada yang melihat hilal, tetapi berdasarkan hisab imkanur ru'yah belum mungkin untuk dilihat, maka pengakuan melihat hilal itu ditolak. Itu terjadi pada tahun 2011, pada tahun 2013, dua kali dulu. Tahun 2011, 2013 ada yang mengaku melihat hilal tetapi ditolak. Waktu itu sudah wujud bulan, masih di atas garis ufuk ketika matahari terbenam, tetapi berdasarkan imkanur ru'yah belum memenuhi syarat ketinggian minimal 2 derajat. Jadi masih di bawah 2 derajat, sudah wujud tapi ada yang melihat. Nah, walaupun ada yang melihat, pengakuan itu ditolak walaupun sudah sumpah juga. Itu artinya bahwa pemerintah itu lebih berpegang pada imkanur ru'yah, hisab imkanur ru'yah. Ru'yat itu hanya menguatkan saja. Kenyataannya seperti itu, karena kita tidak bisa sekarang ini tidak menggunakan hisab. Nggak bisa. Tidak akan ada kalender tanpa hisab. Ru'yat itu tidak bisa untuk membuat kalender, karena baru tahu masuk tanggal 1 itu pada tanggal 29 itu. Kita baru tahu, oh besok tanggal 1, atau oh ternyata tanggal 1-nya lusa gitu. Itu kalau ru'yat. Jadi ru'yat tidak bisa dijadikan sebagai dasar membuat kalender. Ada kalender itu Komariah, itu dasarnya apa? Hisab. Tidak bisa pakai ru'yat. Dan kita menggunakan kalender itu. Kita puasa Asyura pakai apa? Hasil apa? Hisab. Masuk tanggal 1 bulan Muharram itu tidak melakukan ru'yat. Pemerintah tidak sedang menetapkan awal bulan Muharram. Tapi kita puasa Asyura berdasarkan hisab. Puasa rutin bulanan Ayyamul Bid, bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan itu berdasarkan hisab. Ya. Bulan Shofar tidak ada ru'yat, tidak ada penetapan awal bulan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang puasa Ayyamul Bid, puasa berdasarkan kalender hasil hisab. Jadi realnya kita itu sudah menggunakan hisab. Tapi khusus untuk awal bulan Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah, nah ini dilakukan ru'yat. Yes. Jadi monggolah. Kenyataannya seperti itu. Kalau kita mau ru'yat, ya setiap akhir bulan tanggal 29 sore hari ru'yat terus. Kalau kita mau ru'yat, mohon maaf, ini versi, ini kan perspektif saya, mohon maaf ya. Versi saya. Kalau mau ru'yat, ya mau sholat zuhur, lihat bayang-bayang dulu Bapak ya. Mau sholat maghrib, lihat dulu ke barat, sudah tenggelam apa belum gitu. Mataharinya gitu. Mau sholat subuh, lihat dulu ke timur, sudah muncul semburat cahaya fajar atau belum. Disinilah konsistensi, persoalan konsistensi. Kalau kita mau konsisten dengan hisab, silakan. Mau konsisten dengan ru'yat, silakan. Tetapi kelemahan ru'yat itu tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat kalender, termasuk untuk membuat jadwal waktu sholat. Nah, itu satu. Maka sekarang ini muncul gagasan kalender hijriyah global. Sedunia kalender hijriyahnya satu. Sekarang ini beda-beda Bapak. Walaupun pakai hisab, ya, tetapi kalender hijriyah itu ya, antar satu negara dengan negara yang lain itu beda-beda. Sama-sama pakai hisab. Mengapa bisa beda? Ya karena menggunakan matlak.
menghitung posisi hilal dari negara masing-masing. Akhirnya beda-beda. Nah, pertemuan para ulama ahli ilmu falak di Turki tahun 2016 itu sudah menyepakati model kalender hijriah global tunggal, satu dunia satu, global dunia tunggal satu, satu negara satu dunia itu satu, walaupun beda-beda negara sama semua. Jadi kalau di Mekah itu Arafah, sedunia ya Arafah semua. Di Mekah hari raya, satu dunia hari raya semua. Itu yang disebut dengan kalender hijriah global. Hasil keputusan para ulama ahli ilmu falak di Turki 2016. Jadi bukan keputusan ormas di Indonesia, bukan keputusan Muhammadiyah itu. Ya. Cuman siapa yang menggunakan, gitu aja. Siapa yang mau menggunakan hasil keputusan musyawarah para ahli ilmu falak itu. Nah, kalau di Indonesia Muhammadiyah itu sudah menyatakan akan menggunakan mulai tahun depan 1447 itu akan menggunakan itu secara resmi. Kalau Nahdlatul Ulama kemarin tanggal 20 saya baca berita di NU online itu mengatakan tidak tertarik dengan kalender global. Ya monggo masing-masing gitu. Ya, gitu. Baik. Bagaimana dengan kalender global itu? Ya pertama yang mungkin perlu kita pahami, Rasulullah SAW ketika ada pengakuan seseorang melihat hilal, Rasul langsung menyuruh semua sahabat untuk berpuasa. Jadi ada seorang badui, bahkan dia mengaku walaupun badui tapi setiap bulan dia melihat hilal. Justru orang badui itu yang mengamati hilal itu, kita gak piro yo mentelengi. Jangan dikira wah orang badui orang bodoh kok dipercaya. Justru orang badui itu yang tiap bulan itu kan tidak tahu tanggal, ya. Ancer-ancernya itu ya ini bulannya ukurannya segini nih, oh berarti itu orang badui. Ada orang badui datang kepada Rasul, ya Rasul saya melihat hilal. Terus Nabi bertanya, atasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah? Bala ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus Nabi menyuruh Bilal, ya Bilal, adzin finnas antasumu ghadan. Wahai Bilal, umumkan kepada orang-orang besok puasa. Semuanya puasa. Nabi tidak bertanya bagaimana kalau dilihat dari sana. Yang daerah sana gimana? Lihat bulan apa enggak? Yang daerah sana enggak? Lihat bulan enggak? Enggak. Ya, begitu ada orang yang melihat bulan waktu itu, maka hasilnya, hasil penglihatan itu berlaku untuk semua umat Islam. Ya, perintahnya juga menggunakan domir jamak, ya, domir jamak, tasumu. Ya, ada satu hadis ini. Ya, ada satu hadis, as-shawmu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahhuna. Puasa adalah hari di mana kamu semua puasa. Wal fitru yauma tuftiruna. Idul Fitri ya hari di mana kamu semua Idul Fitri. Wal adha berhari raya ya hari di mana kamu semua Idul Adha. Artinya, ya kalau orang Indonesia Idul Adha, orang Amerika ya Idul Adha, orang Malaysia Idul Adha, orang Saudi Idul Adha, Afrika Idul Adha, sama pada hari yang sama. Ya. Wal fitru yauma tuftiruna, hari raya Idul Fitri, ya ketika kamu semua itu berhari raya Idul Fitri. Jadi dimanapun umat Islam Idul Fitrinya sama. Kalau Idul Fitrinya nanti hari Senin, ya Senin semua. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil hisab atau hasil ru'yat itu berlaku untuk seluruh
dunia. Nah, karena itu maka para ulama ahli ilmu falak kemudian menghitung dasarnya apa untuk mengatakan sudah masuk tanggal 1 bulan baru. Pertama, yang harus dipastikan kalau di satu daerah sudah masuk tanggal 1 bulan baru, maka di daerah lain juga harus sudah masuk bulan baru. Apa ancer-ancernya? Ancer-ancernya adalah ijtima, garis pertemuan matahari, bumi dan bulan dalam satu garis. Jangan sampai ada di satu lokasi, satu daerah, di situ belum ijtima tapi sudah masuk bulan baru. Itu yang jadi ancer-ancer. Terus kalau begitu, bulan tingginya berapa? Dihitunglah oleh para ahli supaya ketika masuk tanggal 1 itu semuanya sudah mengalami ijtima. Dihitung, oh, supaya semuanya mengalami ijtima, maka tinggi bulan adalah 5 derajat. Ya, sudut elongasinya 8 derajat. Udah, kita lihat aja 5 derajat. Maka berdasarkan kalender global itu, kalau matahari dihitung di satu tempat ketinggiannya sudah 5 derajat, maka itu masuk tanggal 1 bulan baru berdasarkan kalender Hijriah global. Tingginya 5 derajat. Kenapa 5 derajat bukan wujudul hilal? Karena kalau pakainya wujudul hilal, nanti ada daerah yang belum ijtima. Jadi dasarnya ijtima dulu. Semua daerah sudah mengalami ijtima. Supaya semua daerah mengalami ijtima, maka tinggi hilal di satu daerah itu minimal berapa? Minimal 5 derajat. Yang lainnya itu bisa ada yang 4 derajat, ada yang 3 derajat, ada yang 2 derajat, bahkan mungkin juga ada yang masih di bawah garis ufuk, tetapi yang penting sudah ijtima. Itu kriteria kalender Hijriah global. Mungkin itu Bapak-bapak, jadi kalau kita tetap berpegang pada ru'yat, tidak ada kalender. Kalau kita hisab sendiri-sendiri, ya tidak akan ada kalender Hijriah global. Bagaimana bisa tanggal 1 bulan Syawal seluruh dunia itu ada 3 macam. Tahun kemarin kalau nggak salah, tahun kemarin apa tahun sebelumnya, itu ada 3 berdasarkan hisab. Hisabnya hisab hakiki semua. Kalau hisab urfi yang aboge itu kan lain itu ya. Aboge itu nggak dihitung itu. Kalau dihitung itu ya bisa 4, bisa 5. Tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu 3. Berdasarkan hisabnya, hisab urfi semua. Kenapa bisa beda-beda? Ya karena titik hitungnya itu, tempat menghitungnya beda-beda. Ada yang Sabtu, ada yang Ahad, ada yang Senin. Ini kan bagaimana bisa umat Islam itu tanggal 1 Syawal bisa ada 3 seluruh dunia itu. Demikian Bapak-bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa memberikan secara gamblang ya, karena memang juga masalah ini masalah yang cukup rumit ya, harus penjelasan detail, tetapi mengingat waktunya yang terbatas dan juga saya nanti sampai jam 7 saja ya, sampai di sini untuk masalah tarawih tidak sempat untuk saya jelaskan. Demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gufron. Pertanyaannya bodoh ini, Ustaz. Ada orang yang bertanya, rembulan itu munculnya dari barat, berjalannya dari barat ke timur atau dari timur ke barat, itu satu. Kemudian tadi dikatakan hari raya itu kalau hari Senin, maksud saya itu waktunya sama tidak dengan, katakanlah di Indonesia dengan di Arab Saudi itu atau dengan Amerika itu sama tidak? Soalnya menurut perputaran bumi itu kan di sini mungkin dengan Amerika itu kan selisihnya 12 jam lebih dulu sini. Ada orang yang mengatakan bahwa itu lebih dulu sini, tapi kok kadang-kadang hari rayanya lebih dulu di Arab Saudi lah, katakanlah seperti itu. Nah itu ada orang yang begini, Ustaz. Semuanya belum hari raya, tapi karena di Arab Saudi hari raya dia ikut hari raya dia. Ada orang yang mengatakan, ada orang yang bertanya,
Loh kamu kok sudah hari raya sih? Ya sudah, Arab Saudi aja sudah ada hari raya gitu loh. Itu tanya apa? Macam-macam, benar, jangan rumit. Terusnya yang terakhir begini, Sar. Waktu istiwa dengan WIB, waktu istiwa dan WIB itu kadang-kadang kan selisihnya panjang sampai bahkan sampai 25 menit. Kalau sekarang mungkin 5 menit lah gitu. Itu karena yang tetap itu jam waktu, jam lah itu. WIB-nya atau istiwa apa atau istiwanya itu loh. Itulah kira-kira pertanyaan dari kami, itu agak rumit memang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin satu aja ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi saya jelaskan bahwa sebetulnya bukan bulan itu terbit ya, bukan terbit dari barat, bukan ya. Tetapi memang ketinggian hilal itu pada saat matahari terbenam di hari yang sama, misalnya sama-sama hari Senin sore gitu ya, itu akan lebih tinggi di bagian barat. Kenapa? Ya wajar juga kan, Senin di Indonesia lebih dulu daripada Senin di Saudi kan gitu. Nah, jadi ketika di Senin sore di Indonesia bulan belum terlihat, belum tinggi. Tapi ketika Senin sore di Saudi kan belakangan ya, Seninnya lebih selisih 4 jam ya. Nah, bulan sudah lebih tinggi. Kira-kira mungkin begitulah logika sederhana, walaupun belum tentu tepat, tapi logika sederhananya seperti itu. Kemudian masih pertanyaan pertama tentang apa lagi setelah itu? Oh iya. Ya. Jadi semua peredaran di alam semesta ini berlawanan dengan arah jarum jam. Bumi muternya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Bulan mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Bumi mengelilingi matahari juga berlawanan dengan arah jarum jam. Makanya tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi Allah sudah menetapkan semua peredaran alam seperti itu. Maka kita ketika tawaf mengikuti itu. Gitu. Tidak searah dengan jarum jam. Ini bukan begini. Semuanya begitu. Timur atau barat kalau begitu. Timur atau barat itu imajinasi manusia, Bapak. Ya, maka bumi itu kemudian ditetapkan ada garis pemisah. Garisnya garis imajinasi itu, nggak ada garisnya. Ya, yang Greenwich itu, ya, bujur 180, bujur timur 180 derajat, itu menjadi garis pembeda antara timur dan barat. Gitu. Di sini timur, di sini barat. Gitu. Ini garisnya. Sini garis, sini timur, sini barat. Gitu. Ya, itu garisnya. Garis ini dibuat manusia, tapi sudah disepakati. Kita sudah sepakat menggunakan ini. Ini sekarang hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu dihitung dari Greenwich itu. Dihitungnya dari situ. Kita sepakat. Sholat Jumat, hari Jumat. Dari mana menghitung mulainya hari Jumat? Mulai ya dari Greenwich itu. Makanya kalender Hijriah global itu juga mengikuti itu. Wong kita sudah menerima hari juga berdasarkan garis itu kok. Mengapa tidak Mekah? Mungkin kan ada yang begitu. Mengapa sekarang acuannya tidak Mekah, kalender Hijriah global? Karena kita sudah menghitung hari pun mengikuti garis itu. Sudah sepakat sedunia. Itu sudah jadi urf, sudah jadi adat yang menjadi dasar penetapan hukum. Gitu. Pertama itu. Kemudian yang kedua tentang sudah. Iya. Ya bukan timur ke barat, karena bulan itu mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam ini loh. Ini jam ke sini ya, ini ke sini, muter gitu, muter. Tapi buminya juga muter gitu. Bulannya juga muter. Maka tidak terbit dari barat, tapi kita siang hari pun kita sudah bulan ada, cuma tidak kelihatan. Tanggal 29 itu bulan ada di atas, tapi nggak kelihatan karena sinarnya itu kalah oleh matahari gitu. Jadi bukan terbit, bukan. Bulan itu ada, bukan terbit gitu. Mungkin itu satu lagi tadi yang terakhir kedua. Oh, waktu istiwa dengan WIB ya.
Kalau istiwa itu mengikuti perputaran bumi menghadapi matahari, ya. Bumi muter, di sini matahari. Nah, kalau yang pas menghadap matahari itu siang. Ya. Nah, sementara bumi itu posisinya nggak lurus gini muternya agak miring. Nah, karena muternya agak miring, gitu ya. Maka kadang-kadang istiwa itu bisa kayak seperti geser-geser. Sekali lagi, dalam Islam termasuk jumlah jam atau hari itu berdasarkan peredaran ini bumi, bulan, matahari. Kalau WIB itu apa? WIB itu pokoknya satu hari 12 jam. 1 jamnya 60 menit, 1 menitnya begitu, pokoknya dipatok seperti itu. Ya, makanya jam istiwa bisa berubah karena mengikuti posisi istiwa di mana bumi itu agak miring muternya. Seperti itu. Maka yang tetap mana? Ya sebetulnya tetap semua, cuman kan hitungannya hitungan tahunan kalau istiwa itu. Hitungannya tahunan, maka kadang istiwanya cepat, kadang istiwanya mundur. Ketika istiwanya cepat, nanti waktu-waktu yang lain juga akan menyesuaikan. Begitu Bapak. Jadi kalau dikatakan yang berubah apa ya? Memang yang berubah istiwa. Karena posisi bulan bumi itu agak miring, muternya agak jejek gitu. Agak jejek dalam berhadapan dengan matahari. Ngaten Bapak. Mungkin itu cukup. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah, pengajian pada pagi hari ini, dan terima kasih atas perhatian serta mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afa wal-ghina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wanfa' bima 'allamtana wanfa' bima 'allamtana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.